kita sudah mengakhiri konferensi kita. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah banyak teori yang mengungkapkan tentang teori evolusi dan juga teori asal-usul kehidupan. Ya, terima kasih semuanya. Yang semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai konferensi kita. Sekarang kita akan mulai dengan perkenalan diri. Saya Seren sebagai pembawa. Saya Malia Yolanda sebagai Darwin. Saya Audrey membahas pelajaran Library. Saya Rel Toksolia. Saya membahas teori tentang sterilitas. Saya Sabina Aulianjanihak merefleksikan sebagai Harold Urey. Saya Samarika membahas tentang Alexander Ivanovich Pasteur. Saya Zainal Ramadhani membahas sebagai Louis Pasteur. Muhammad Abdul Miza membahas tentang August Weismann. Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan memulai diskusi kita. Sekarang diskusi ini akan diawali dengan teori evolusi yang akan dibawakan oleh Irmalia. Teori evolusi Darwin, Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882 adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Penemuan teori evolusi Darwin muncul berdasarkan hasil pengamatan selama berlayar dengan kapal HMS Beagley ke Kepulauan Galapagos pada tahun 1831. Tujuan utama pelayaran tersebut untuk memetakan pesisir pantai Amerika Selatan. Selama pelayaran juga Darwin tuh mengamati berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan yang menempati lingkungan yang bervariasi seperti hutan Brazil, padang rumput di Argentina, daratan terpencil dan pegunungan. Didapatkan paruh burung finch yang bervariasi perbedaan struktur paruh bersesuaian dengan keanekaragaman sumber makanan yang tersedia. Menurut Darwin, burung finch yang ada di Galapagos terdiri dari 13 spesies yang berasal dari satu spesies yang sama yang bermigrasi. Selain burung, Darwin juga menemukan kura-kura raksasa. Kedua jenis kura-kura ini memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan oleh perbedaan habitat. Darwin juga melakukan studi geologi dari buku Charles Neal, Principles of Geology, dan berkesimpulan yang pertama, deretan fosil yang terdapat di batuan muda berbeda dengan daratan yang di batuan tua. Kedua, perbedaan itu disebabkan perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Darwin juga melakukan studi hubungan ekonomi dengan kependudukan dari buku Malthus dengan melakukan studi tentang seleksi buatan. Teori Darwin diajarkan atas kenyataan bahwa spesies berkembang biak dalam jumlah banyak perkembangan. Secara menghasilkan sifat-sifat yang menurun di dalam populasi. Isi dalam teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin mengenakan pendekatan objek hewan dan tumbuhan. Isi teori seleksi alam menurut Darwin yang pertama adalah spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies masa lampau. Kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nih, pernyataan manusia berasal dari kera. Penyembuhan berdasarkan ilmu biologi, manusia tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena masuk dalam kingdom animalia yang sama dengan kera. Selain itu, kita juga masuk dalam kelas mamalia yang berarti menyusui dengan ordo primata, sehingga bisa diartikan bahwa manusia hampir mirip dengan kera tetapi tidak berasal dari kera. Adanya penelitian dari hasil pembacaan DNA yang menyebutkan urutan kode DNA
DNA kita dengan simpanse menunjukkan 99% kecocokan. Nih, warisan dari teori Darwin juga ada. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan bertahan hidup. Itu teori Darwin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori yang saya bawakan. Jadi teori evolusi John Baptiste Lamarck. John Baptiste Lamarck merupakan seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi sebagai suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Nah, teori ini didapatkan melalui buku Filosofi Zoologi yang dikeluarkan pada tahun 1809. Oke, jadi contoh dari teori Lamarck ini bisa kita lihat pada jerapah. Jerapah itu menurut Lamarck jerapah itu dulunya memiliki kaki yang pendek sama seperti kuda. Jadi bentuknya jerapah itu dulu seperti kuda. Nah, tapi karena daun-daun itu ada di tempat yang tinggi karena pohon juga tinggi, jerapah ini kemudian memanjangkan lehernya. Karena keseringan memanjangkan lehernya ini pun leher jerapah jadi ketarik makin panjang gitu. Nggak tahu ini teorinya Lamarck tuh gitu, makanya emang banyak orang yang tidak bisa menerima teori ini karena kalau kita pikirkan juga kayak gimana caranya dia manjangin lama-lama malah bisa panjang gitu. Makanya banyak yang sebenarnya menolak teori Lamarck ini. Kayak ini ya, dia manjangin leher juga buat makan. Iya, manjangin leher buat makan lama-lama panjang, dan sifat yang didapatkan oleh jerapah yang memanjangkan leher ini kemudian juga dapat diturunkan kepada keturunannya. Itu merupakan teori dari Lamarck. Terima kasih. Agus Westman. Kurang kencang ya? Bukan Agus. Jadi Agus Westman itu kelahiran 17 Januari 1834 di Frankfurt di Jerman. Jadi teori dari si Westman ini dikemukakan oleh ahli biologi asal Jerman namanya Augustus Friedrich Leopold Westman. Sebelum Westman si Darwin dan Lamarck terlebih dahulu mengemukakan teori evolusi. Lamarck beranggapan bahwa perubahan leher jerapah disebabkan oleh jerapah yang terus-menerus mencoba meraih daun yang tinggi. Gara-gara daun tinggi, jadi jerapah tuh pengen ngegapai daun yang tinggi, jadi makanya lehernya bisa jadi panjang. Sehingga lehernya memanjang karena dia ingin menggapai daun yang tinggi. Pemanjangan leher tersebut kemudian diturunkan ke keturunan jerapah dari generasi ke generasi. Tapi Westman nggak setuju sama hal tersebut karena kalau untuk regenerasi itu kurang masuk akal, karena cuma dari dia mencoba berusaha menggapai pohon yang tinggi tapi bisa menjadi keturunan sampai lehernya jadi panjang. Terus percobaan yang dilakuin sama Westman ini pengen motong ekor tikus jantan dan betina, terus dikawinkan kedua tikus ini, terus ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan tetap berukuran panjang buntutnya. Ya udah sampai 21 generasi coba untuk dipotong tikus jantan sama betinanya, tapi tetap keturunannya tetap buntut panjang.
Jadi kesimpulannya secara garis besar dalam percobaan si siapa tadi Weisman, dalam percobaan Weisman kita dapat dua kesimpulan. Yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan nggak akan diwarisin ke generasi setelahnya. Terus karena hal ini ngebuktiin bahwa teori dari evolusi lamak itu tidak benar, yang pengen ngegapai daun tinggi lehernya jadi panjang. Yang kedua, evolusi itu adalah pewarisan gen atau keturunan melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Lanjut, siapa tuh keempat? Gua 6. Audrey. Iya. Ya. Orang Islam ya? Imam sih. Udah. dari amonia. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Nah, jadi temennya dia nih. Jadi saya sama si dosen sama siswa ya. Jadi si Ulay ini, ya jadi si Ulay ini tuh dua ini pengen kehidupan punya si Farid. Dia berdua ini nyampuin N3 C2 ya. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya lama hidrogen H2 sama atau H2 ke dalam air. Orang juga lambat ya. Botak lagi. Masih memberikan tekanan listrik untuk mensimulasikan percobaannya. Kayak gini nih. Tengok ini yang bawah nih. Jadi di sini yang kayak alat-alat kimia di sini tuh ada itu. Jadi ini dikasih api, ini nih air, ini apa namanya kumannya? Ya pokoknya intinya lah percobaannya. Habis itu dijadikan jadi uap nih. Habis itu di sini dikasih percikan listrik. Habis itu airnya didingin, dimasukin ke dalam sini. Nah habis itu pas dicek ternyata beneran ada bukti-bukti kehidupan yang kayak misalnya Bukannya teoris Palamzaninya itu. Oh iya, astagfirullah. Bu, kedengeran bu? Keren ya? Umi Jidan. Nggak ada. Ya kan? Menandakan terbentuknya molekul organik. Lu takut? Karena kalau pas udah selesai percobaan ini ada mereka berubah jadi warna merah tua yang berarti menandakan kalau misalnya di dalam itu ada
menandakan yang kita belum branding yang bisa menjadi asal usul Lanjut bagian ke-6 Louis Pasteur. Louis Pasteur ilmuwan kelahiran Prancis. Dari tanggal 27 Desember 1822 ia berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan biasa yang disebut pasteurisasi. Namun karena ngebahasnya teori biogenesis, teori mengenai asal usul makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup juga disebut juga teori biogenesis. Banyak yang beranggapan bahwa teori biogenesis ini dicetuskan oleh Louis Pasteur. Beliau hanya berpendapat bahwa benda hidup hanya dapat menghasilkan dari benda hidup yang lain. Penghasilan dari benda hidup yang lain dengan reproduksi, contohnya lalat bertelur. Telur tersebut akan menetas menjadi lalat. Jadi kehidupan tidak pernah dihasilkan dari benda mati. Seperti contoh yang tadi dibilang Louis Palanzani, cuman caranya Louis Pasteur lebih beda lagi. Kaldu ya tadi. Ya kaldunya itu dikasihin selang unggas. Ya selang yang yang berliku-liku gitu. Ya gitu. Teorinya tetap sama. Jadi ketika dua kaldunya itu dipanaskan, hasilnya tetap sama aja. Jadi mikroorganismenya itu nyangkut di selang-selang dibandingkan dengan yang ditutup. Jadi teorinya Louis Pasteur ini bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain. Sekian, terima kasih. Udah. Selamat pagi. Oh iya siang. Evolusi Darwin, Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin 1809 sampai 1880 adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Penemuan teori evolusi Darwin muncul berdasarkan hasil pengamatan selama berlayar dengan kapal HMS Beagley ke Kepulauan Galapagos pada tahun 1831. Tujuan utama pelayaran tersebut untuk memetakan pesisir pantai Amerika Selatan. Selama pelayaran juga Darwin tuh mengamati berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan yang menempati lingkungan yang bervariasi seperti hutan Brazil, padang rumput di Argentina, daratan terpencil dan pegunungan. Didapatkan paruh burung finch yang bervariasi perbedaan struktur paruh bersesuaian dengan keanekaragaman sumber makanannya tersebut. Menurut Darwin, burung finch yang ada di Galapagos terdiri dari 13 spesies yang berasal dari satu spesies yang sama yang bermigrasi. Selain burung, Darwin juga menemukan kura-kura raksasa. Kedua jenis kura-kura ini memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan oleh perbedaan habitat. Darwin juga melakukan studi geologi dari Carlos Lyell, Principles of Geology, dan berkesimpulan yang pertama, deretan fosil yang terdapat di batuan muda berbeda dengan daratan yang di batuan tua. Kedua, perbedaan itu disebabkan perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Darwin juga melakukan studi hubungan ekonomi dengan kependudukan dan Malthus dengan melakukan studi solusi yang kedua yang saya bawakan. Jadi teori evolusi
Sebelum peranggapan bahwa perubahan leher jerapah disebabkan oleh jerapah yang terus-menerus mencoba meraih daun yang tinggi. Gara-gara daun tinggi, jadi jerapah tuh pengen jadi makanya lehernya panjang. Jika lehernya memanjang karena dia ingin menggapai daun yang tinggi. Kepanjangan leher tersebut kemudian diturunkan keturunan jerapah dari generasi ke generasi. Tapi Resman tidak setuju sama tersebut karena generasi itu kurang dari dia mencoba berusaha mencapai daun yang tinggi tapi bisa menjadi keturunan sampai jadi panjang. Perkembangannya sama Resman ini potong ekor tikus jantan dan betina terus dikawinkan dengan tikus ini, terus ternyata keturunan juga berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan berukuran panjang, bentuknya aktif. Ya udah sampai 21 generasi coba dipotong tikus jantan sampai keturunannya berikutnya lebih panjang. Jadi sebenarnya secara garis besar dalam percobaan Resman kita dapat dua kesimpulan. Pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan akan diwarisi ke generasi setelahnya. Terus karena hal ini buktiin bahwa teori dari evolusi lama itu tidak benar ya. Bila gapai daun tinggi leher jadi panjang. Yang kedua, evolusi itu adalah warisan atau keturunan melalui sel atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lazarus Falangi. Jadi sebelum kita masuk ke percobaannya, kita akan jelasin dulu biografi dari Lazarus Falangi. Siapa sih Lazarus Falangi? Siapa sih Lazarus Falangi? Jadi si Spallanzani itu adalah seorang imam, ahli fisiologi dan ilmuwan asal Itali. Dia ini kelahiran 12 Januari 1729. Tapi pada tahun 1753, Spallanzani itu mendapatkan gelar dokter di bidang filosofi dan 5 tahun kemudian dia ditabiskan sebagai imam. Jadi itu singkatnya tuh dia sebelumnya tuh kan punya gelar dokter ya di filosofi gitu kan, di bidang filosofi. Tapi 5 tahun kemudian dia jadi seorang imam. Setelah itu dia menjalani kehidupannya sehingga wafat akibat koma remik pada tahun 1799. Di sini kita akan jelasin percobaannya Spallanzani. Jadi Spallanzani itu memanaskan 2 kaldu. Jadi itu yang di percobaannya itu ada 2 gitu loh. Jadi kaldu yang pertama itu dan ada yang kaldu yang kedua. Mereka ini semuanya sama-sama dipanaskan. Gunanya untuk dipanaskan
itu apa? Supaya untuk disteril. Jadi sebelumnya tuh kaldunya dipanasin untuk steril gitu. Setelah kaldu disteril, kaldu itu kan ada 2 tadi. Nah wadahnya itu tuh ada yang terbuka tutupannya, sama ada yang ketutup gitu kan. Ada yang ketutup sama yang kebuka. Jadi dalam wadah itu ada kaldu gitu loh yang udah dipanasin tadi. Terus kan beda dong, ada yang tertutup sama yang terbuka. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian bisa dilihat ada perbedaan dari 2 kaldu tersebut. Yang ketutup itu kaldunya itu tuh jernih, tidak ada mikroorganisme. Sedangkan kaldu yang terbuka wadahnya itu kering. Jadi bisa dilihat kan ada perbedaan antara air sehingga Spalzan itu membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati. Benda mati itu tuh air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain saat wadah terbuka. Jadi intinya mikroorganisme itu ada karena tempatnya itu terbuka. Udara itu yang menyebabkan mikroorganisme itu masuk dalam wadah. Itu aja sih. Jadi si Spalzan ini melahirkan sebuah teori yaitu generasi spontan atau spontaneous generation. Dianggap penting dalam ilmu biologi yang mengukuhkan bahwa pemanasan dapat mensterilisasi atau membunuh mikroorganisme kaldu. Tetapi apabila pemanasan hanya dilakukan beberapa menit, maka tidak akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Itu tentang steril gitu sih. Louis Pasteur dari Prancis tanggal 29 Desember dia berhasil menemukan cara mencegah pembunuhan makanan di beberapa waktu disebut beliau hanya dapat bahwa benda hidup hanya dapat menghasilkan dari benda yang bisa yang lain dengan definisi contohnya telur tersebut akan jadi kehidupan tidak bisa dihasilkan dari benda ketika 2 kaldu dibakar dipanaskan hasilnya tetap sama aja, jadi mikroorganisme itu campur selang dibandingkan dengan yang ditulis. Jadi teorinya Louis Pasteur ini bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain. berasal dari di dalam itu kucing di dalam itu ada siang. Oh iya siang. Aku akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang teori Alexander Ivanovich Paris. Dia terlahir tanggal 2 Maret 1904 di Auschwitz. Dia itu putra bungsu dari
ada 2 kali. Ini kan kaldu 1, kaldu 2 dipanasin, berarti steril dong. Terus itu aku ada juga itu kak. Setelah beberapa hari ada perbedaan. Yang tadi itu lebih keruh, itu bersih dan bersih. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa bakteri itu berasal dari darah, bukan dari air mati atau yang disebut heroure. Jadi heroure ini ingin membuktikan teori oparin, di mana teori oparin itu berisi zat hidup terbentuk dari reaksi kimia atau asal-usul kehidupan berasal dari reaksi kimia. Nah, dalam percobaan ini Heroure mengajak muridnya yang bernama Stanley Miller menguji kebenaran tentang teori oparin. Harold dan Stanley melakukan percobaan dengan mencampurkan kimia metana hidrogen dan dipresentasikan sebagai atmosfer. Namun atmosfernya itu masih atmosfer purba dari bumi. Dan juga air laut dengan gantinya air laut yang diganti dengan air untuk dan memberikan mensimulasikan kemudian dari percobaan ini ditemukan bahwa air keduanya yaitu air laut air laut ini di dalam botol plastik berwarna hitam itu bawahnya percobaan tersebut dari hasil percobaan itu ditemukan bahwa teori oparin benar tentang kehidupan terbentuk dari organik dalam jumlahnya lebih sederhana. Nah, ini di sini untuk percobaannya Harold dan ini sampai ini di sini air. Nah, ada kehidupannya di situ. Nah, secara tertulis untuk percobaannya ini tulis dengan rumus C4 plus hadirnya ada perbedaan 3 plus H2O yang dianggap berubah dan berubah menjadi asam sebenarnya udah dijelasin sama aku ya, itu mirip banget. Stanley Miller ini muridnya si Harold. Terus dia juga bikin Stanley Miller pada tahun 1955 sebagai ketiga melakukan eksperimen yang dinamakan Stanley Urey eksperimen. Dia membuat percobaan mengenai asal kehidupan dengan menunjukkan bahwa berbagai senyawa organik dapat oleh proses kimia yang cukup sederhana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji gagasan bahwa molekul kehidupan yang kompleks serta asam amino dapat muncul di planet melalui reaksi kimia dengan alat yang sederhana. Tadi sebagai itu sama aku, jadi kita nggak perlu lagi juga. Kalau saja ke hasilnya, para peneliti mampu mengidentifikasi jarak asam amino seperti helium, aluminium, asam dan asam amino yang merupakan komponen utama protein. Percobaan ini mewariskan ilmu secara yang dapat menciptakan senyawa organik lain dengan memvariasi metode dengan mengganti komposisi dalam alat sekian. Sharing gambar percobaan Harold. Taruh. Nah, di sini saya merefleksikan sebagai Harold Urey. Jadi Harold Urey ini ingin membuktikan teori oparin yang dimana teori oparin itu berisi zat hidup terbentuk dari reaksi kimia atau asal-usul kehidupan berasal dari reaksi kimia. Nah, dalam percobaan ini Harold Urey mengajak muridnya yang bernama Stanley Miller menguji kebenaran tentang teori oparin. Harold dan Stanley melakukan percobaan dengan mencampurkan amonia, metana, hidrogen yang dipersepsikan sebagai atmosfer. Namun atmosfernya itu masih atmosfer purba dari bumi. Dan juga air laut dengan menggantinya air laut yang diganti dengan air H2O biasa untuk
dan memberikan percikan listrik untuk mensimulasikan petir. Aduh, bisa kebaca. Kemudian dari percobaan ini ditemukan bahwa air hasil percobaannya yaitu air laut menandakan terbentuknya molekul organik. Jadi air lautnya ini di dalam botol percobaan itu berwarna hitam gitu, berubah warna menjadi hitam. Nah, percobaan tersebut, dari hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa teori Oparin benar tentang kehidupan terbentuk dari molekul organik yang jumlahnya lebih sederhana. Nah, jadi di sini bentuk percobaannya Herold dan Stanley. Nah, di sini air nih, di sini air. Jadi nanti di sini airnya berubah jadi hitam, yang berarti ada kehidupannya di situ. Nah, secara tertulis bentuk percobaannya ini ditulis dengan rumus C4 plus H2 plus NH3 plus H2O, yang dimana itu dianggap sebagai atmosfer bumi purba dan berubah menjadi asam amino dengan kilatan listrik halilintar. Sekian. Menurut lo kuncir apa gerai? Selamat siang semuanya. Sekarang akan mulai diskusi kita. Sekarang akan diskusinya akan dimulai dengan teori evolusi yang akan dibawakan oleh Teori evolusi Darwin, Charles Robert Darwin. Apa? Lu tinggi banget. Kamera gue pakai nyambung. Gak kebaca. Mulai. Ya. Jadi siapa sih? Selamat pagi. Siang. Oh iya siang. Nah, aku akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang teori Alexander Ivanovich Oparin. Nah, dia tuh lahir tanggal 2 Maret 1894 di Oglitz. Nah, dia itu putra-putri dari Ivan Dmitri Oparin dan Alexandrova. Teori ini gak ada. Nah, Oparin dimulai dari teori abiogenesis, yaitu adalah kehidupan melalui kehidupan. Langsung aja dah, dalam bukunya The Origin of Life, Oparin menjelaskan teorinya yang dikenal dengan teori evolusi biologi. Isinya sebagai berikut. Suhu bumi yang panas kemudian terus menurun. Ketika suhu bumi mengalami titik kondensasi, terjadilah hujan. Air hujan yang turun akan mencuci permukaan batuan bumi dan membawa larutan zat organik metana CH4, amoniak itu NH3, uap air H2O, dan hidrogen H2 ke larutan yang masih panas. Larutan panas ini dikenal sebagai subprimordial atau subprobiotik. Senyawa organik akhirnya akan membentuk timbunan gumpalan ini yang kaya akan bahan-bahan organik membentuk timbunan jajaran molekul lipid sepanjang perbatasan proses dengan media luar yang dianggap sebagai selaput sel primitif yang memberi stabilitas pada fosfat. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu biologi sel dan molekul juga membuka kemungkinan besar bahwa kehidupan memang berasal dari makromolekul dalam cairan seperti yang dikemukakan Oparin. Namun banyak juga pertentangan karena para ahli biologi menemukan bahwa atmosfer bumi tidak terreduksi pada masa awal kehidupan bumi.
Tapi teori Oparin telah membuka gagasan tentang asal-usul kehidupan yang dianggap tidak mungkin. Terima kasih.